Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah ala man awayna wa ala man awajana wa la ilaha illa anta wa la natul mulku wal mulku wa tawbatin nasuh wa salahil jannah kal baru wa ala sayyidatur rahman subhanahu wa ala man wali'allah wa ala ilahi sayyidil rahmanillah hamdulillah suri wa bi'udhi hukuki alayhi ajma'in anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yuwaffiqna fa'ala bi asrarihi wa gharihim wa ulumihim wa nafahati barakatihi fi dini wa dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Habib alladhi turja shafa'atuhu fi kulli hawlin min al-ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengatur acara yang saya hormati, DKM Masjid Jami Sabilul Muttaqin Bapak Haji Murdan, para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan juga para orang-orang tua, para asatidzah, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Ta'lim Sabilul Muttaqin akhirnya fillah Saudara Dimas Prasetyo dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Sabilul Muttaqin, yang mudah-mudahan kita selalu berada di dalam ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali kumpul di Majelis Ta'lim yang kita cintai, menjalani salah satu kewajiban kita yaitu bermudzakarah dan bertolabul ilmi, dan semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Shalawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita umatnya, amin ya rabbal. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara, kita lanjutin mudzakarah kita, ya, pelajaran fikih dasar, ya, fikih dasar dengan panduan kitab Durusul Fiqhiyah juz 2, ya. Sekali lagi Bapak-bapak, terutama orang-orang tua, saya mohon maaf, di sini kita enggak ngajarin, saya enggak ngajarin, tapi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Buka halaman 21, pelajaran yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulul fidarin amin. Qala ad-darsul hadi asyara, pelajaran ke-11 fi sholatil jamaati, di dalam sholat berjamaah. Halaman 21 ya. Sholatul jamaati, sholat berjamaah, artinya sholat yang bareng-bareng, ya, enggak sholat sendirian, ya, berjamaah, berkumpul.
Buat saya Ustaz Ali Imran juga mohon maaf ya. Sholatul jamaati, sholat berjamaah fardu kifayatin, itu hukumnya fardu kifayah. Ada dua Pak ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, ada keterangan kaki di bawah ya, ada angka 1 ya di atasnya. Apa sih fardu kifayah itu? Ya, fardu kifayah kedua, fardu kifayah yaitu alladzi yajibu 'ala jamin nas, yang kewajibannya kepada seluruh manusia. Ya. Wajibnya kepada seluruh manusia. Berarti yang kita garis bawah ini tetap adalah wajib fardu. Ya. Wa idza fa'iluhu, ya, apabila ada yang mengerjakannya, wahidun minhum, salah seorang di antara mereka, kafa, maka gugur, cukup sudah. Wa idza fa'alahu wahidun minhum kafa, dan kalau sudah ada yang mengerjakan salah satu di antara mereka alias satu orang atau yang lain ya selain diri kita, maka gugur kewajiban kita. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain, kewajiban yang harus dikerjakan atas diri kita masing-masing, nggak bisa diwakilkan. Itu namanya fardu ain. Kalau sholat fardu 5 waktunya fardu ain, paham ini? Kalau sholatnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh itu fardu ain, semua diri kita wajib mengerjakan. Berjamaahnya fardu kifayah. Artinya nih, di kampung kita jangan sampai nggak ada sholat berjamaah, terutama di masjid Sabilul Mutakin yang menjadi ya rumah ibadah orang Islam kampung hutan. Rumah ibadah orang Islam apa namanya? Masjid ya. Bisa dibilang Sabilul Mutakin ini masjidnya orang kampung hutan. Jangan sampai di Sabilul Mutakin nggak ada yang sholat berjamaah. Karena ini bicara kewajiban. Kalau sampai ada yang nggak berjamaah di kampung, memang semuanya dosa. Gitu ya. Nah, sebagai tambahan, terutama ya kita bagi laki-laki. Dari sini nih, lanjut. Ala rijalil muqimina, atas siapa itu kewajiban? Orang laki. Bapak-bapak orang laki bukan? Iya. Orang lanang ya. Buat dia itu yang paling utama. Al-muqimina, yang tinggal pada satu tempat, satu kampung lah, mukim gitu ya. Al-masturina, yang mereka mampu menutup auratnya. Ya. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya itu sholat berjamaah imamun wa ma'mumun. Ada imam dan ada makmum. Satu imam, satu makmum, berdua. Minimal Pak. Nah, ini kewajiban atas orang laki. Kalau perempuan wajib apa enggak? Enggak. Sholatnya perempuan berjamaah di masjid enggak wajib. Bahkan dalam kitab Perhiasan Bagus Habib Utsman bin Yahya yang sudah ditranslate kepada bahasa Arab Melayu ya, itu ya, orang perempuan itu sholat di masjid lebih baik di halaman rumahnya. Gitu. Udah di halaman rumahnya lebih baik di dalam rumahnya. Udah di dalam rumahnya lebih baik lagi di dalam kamarnya. Sampai kayak gitu tuh. Menjaga kemuliaan perempuan. Artinya begini, bukan nggak boleh perempuan sholat di masjid, boleh, tapi nggak wajib, bahkan lebih baik di rumah. Nah kita nih laki-laki, ada nggak sini bapak-bapak yang sholat di rumah mulu? Hah? Kagak mau jamaah. Ya, terutama yang ada di kampung kita ramein, itu kan bentuk syiar. Ya, bentuk syiar. Artinya apa? Memakmurkan masjid. Syiar masjid. Apa?
terlihat juga, kelihatan apa tuh? Kekompakannya, persatuannya, persaudaraannya. Gitu ya. Disebutkan betul persaudaraan sama Islam. Ukhuwah Islami itu kelihatan. Jadi kalau bapak-bapak laki-laki maunya di rumah mulu, kagak mau ke masjid. Kata bininya, "Bang, lu mau gue beliin mau kena." Lu kan orang laki, Bang, ke masjid lo sambil mutakin. Gitu ya. Artinya sesekali, sekalipun kita ada keperluan, ada kepentok dengan pekerjaan kita gitu ya, dengan profesi kita. Artinya selagi kita masih bisa mengerjakan sholat dan memang afdalnya itu berjamaah. Saya pernah dapat hadis kalau nggak salah begini, la sholata, nih terutama nih ya, la sholata ya lijaril masjidi illa fil masjid. Kalau nggak salah begitu saya dapat hadisnya. Tidak dikatakan sholat, alias sholatnya tidak sempurna bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Gitu tuh ya. Tetangga deket banget, langkah ya 3 langkah nyampe kagak mau. Ya. Tetapi ini bicara sekali fardu. Kembali yang kita garis bawahi ada fardunya, wajib tetap. Jadi selagi kita masih bisa, terutama tetangga masjid. Gitu ya, kalaupun nggak masjid ya mungkin musola samping rumahnya. Kalau bisa usahakan berjamaah. Orang Yahudi bilang begini, masih nggak takut sama orang Islam. Biasa aja, kecuali sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Paham nggak tuh maksud begitu? Kalimat begitu paham nggak? Artinya mereka percaya sama Allah, dia tahu, cuman dia nggak mau beriman doang. Artinya kalau Islam sudah bersatu, berkumpul menjadi satu, kekuatan doa apapun tidak ada yang bisa mengalahkan. Tuh Islam sudah bersatu. Islam itu kalau udah semuanya kumpul jadi satu, kemudian bermunajat, mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, maka tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkannya. Jadi artinya gini, kalau Islamnya sampai subuhnya udah penuh masjidnya, wah gentar dia, waduh bahaya ini. Ya, karena doanya orang Islam itu menembus langit. Begitu. Kira-kira Sabilul berapa baris nih kalau subuh? Sampai keluar-luar ya? Sampai keluar-luar. Saking sampai keluar-luar, di luar semua. Di dalam cuma sedari atau 2 baris. Nah gitu ya, maka usahakan untuk apa tuh? Persatukan persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita, kekompakan kita. Ini kan kalau saya lihat ini jamaah Sabilul Muttaqin kan kompak banget ya. Semuanya RT, RW kompak semuanya, masyarakatnya. Bagaimana kalau salat juga kita kompakin? Ramai masjid kita, ya enggak? Nah itu bentuk syiar yang memang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dihukumkan dalam fikih ini dikatakan itu hukumnya fardu kifayah. Ya, buat laki-laki terutama, yang paling utama, dan kewajiban itu laki-laki. Ya. Ala rijalil mukimina, yang tinggal di satu tempat, al-masturina, yang mampu menutupi auratnya. Di sini maksudnya yang tertutup itu maksudnya mampu menutupi auratnya. Ya, laki-laki auratnya baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Gitu ya. Dalam fikih nggak bisa dibantah. Gitu ya. Tapi ada yang berani nggak kira-kira orang kampung hutan sholat ke Sabilul Muttaqin ke kemen doang gitu, nutupin pusar doang sama dengkul? Ada yang berani nggak? Kalau ada yang berani begitu kan bilang, udah sah kok begini gitu ya, sah apa enggak? Nggak bisa dibantah, sah. Gitu ya. Cuma kalau orang gila kali ya. Gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang fikih juga harus disandingkan dengan tasawuf, harus disandingkan dengan betul secara fikih gitu. Tapi yang pantas mah lo pakai baju, pakai sarung, jangan temen doang, gitu ya. Nah, tapi sekalipun begitu tetap sah hukum gitu ya. Bagi yang mampu menutupi auratnya. Artinya begini, kalau kita lebar lagi nih,
Kalau kita lebar lagi, kecuali ya masjid nggak ada baju, nggak ada yang bisa menutupi auratnya, maka sholatnya di rumah. Inilah kewajiban sholat. Bapak-bapak, saudara-saudara, inilah kewajiban sholat. Satu kewajiban yang Allah perintahkan yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, siapapun orangnya. Tua, muda, kaya, miskin, ganteng, jelek, sama. Sakit, apalagi sehat. Gitu ya? Sakit nggak bisa berdiri, boleh duduk nggak? Boleh duduk. Udah duduk masih nggak bisa juga, boleh tiduran nggak? Pakai isyarat doang sampai isyarat ke depan mata yang kita di hati kita sekarang kita ruku, sekarang kita tidak, sekarang kita sujud, begitu sampai akhirnya innalillahi wa inna ilaihi, udah waktunya disolatin, sampai begitu sebetulnya. Ya artinya begini, kalau kita tidak mampu, gimana deh? Kan salah satu syarat sahnya sholat menutup aurat. Lantas bukan berarti orang yang nggak mampu menutup aurat maka tidak ada kewajiban, tetap wajib, gitu ya. Waduh, gimana nih? Nggak ada baju, nggak ada kain selembar pun yang bisa dipakai untuk menutup aurat. Tetap sholat nggak? Tetap sholat. Gitu ya. Lantas gimana? Panjang bulat, cuma ngumpet gitu. Ya, misalnya ada yang lagi jalan camping di hutan gitu ya, ketua Limas lagi camping di hutan gitu ya. Ada yang ngumpetin baju lagi mandi di kali. Kagak ada nih gitu ya, hilang semua bajunya. Nah, terus dia mau tidak sholat gimana? Ya cari paling dalam, kata harus hadirnya Allah. Sampai begitu, nggak bisa. Maka ya cari aling-aling di belakang pohon gitu ya, di semak-semak gitu, atau dalam rumah, dalam kamar, sampai seperti itu. Itulah kewajiban sholat. Yang artinya besok kita ketemu waktu yang normal, keadaan yang normal, maka dikodok ulang sholatnya, kodok ya. Maka nanti ada tuh berapa sholat itu mesti dikodok atau enggak, gitu ya. Seperti begini, ini banyak anak muda nih, kalau lagi main, sholat, Pak Ustadz, baju saya kotor, kayak gitu ya. Gitu kan, alasan sekarang nih kalau masuk alasan baju kotor. Kadang-kadang saya tanyain, ente mau pakai apaan? Mau pakai sarung ada, baju koko ada, mau pakai gamis sama jubah juga ada. Terus jawab lagi, karena beda Pak Ustadz di rumah. Gimana tuh kita? Kayak tadi di hutan, di sawah, di ladang, nyangkul. Ini udah kena. Di antara lagi syarat saja, di antara syarat saja tidak membawa najis. Ya, celana kena najis bisa kata. Gitu. Enggak ada lagi waktu sholat tetap sholat. Syarat sahnya tidak membawa najis, tapi kamu najis ada sadar, lihat sikonnya. Jadi ada waktu darurat, namanya darurat. Gitu ya. Seperti apa? Yang nggak bisa lagi, nggak ada pakaian, cuma kita pakai tanah yang ada doang. Kita bisa nutupin, nggak bisa nutupin, cuma pakai tanah pendek di tengah hutan misalkan gitu ya. Tetap sholat nggak? Tetap sholat. Itulah kewajiban. Ntar di rumah ketemu normal, pakaian ada, wudhu ada, bisa gitu ya, bisa mandi. Maka tadi sholatnya dikodok. Oh tadi gue sholat johor keadaan begitu darurat, baju kena najis nggak bisa diganti lagi, gitu ya kan? Maka dikodok. Maka kalau saya bilang gitu, ada jamaah nih. Saya menjelaskan ini. Jamaah bilang begini, ini ya, inilah pentingnya sholat ya. Kalau begitu mah Pak Ustadz, mendingan kagak usah sholat sekalian. Kalau ntar ujung-ujungnya dikodok mah, ada benernya kata ngomong. Artinya begini, kita sholat tahu nih sholat bakalan dikodok. Ntar kan kita bakal kita kodok nih. Mendingan sekalian gak usah, ntar aja kodok. Itu ada benar apa salah? Salah. Kenapa begitu? Bapak-bapak, inilah kewajiban sholat dahsyat buat kita. Artinya gini, apakah ada di antara kita yang bisa menjamin umur kita ntar masih hidup ada? Itu begitu maksudnya. Ya, ini kan sholat nih, najis nih, pakaian kotor nggak bisa lagi. Ntar aja dah kodok. Kalau dalam keadaan darurat, ya tetap sholat.
sampai telanjang bulat sekalipun tetap sholat. Itulah kewajiban sholat yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dari 5 rukun Islam yang menjadi pimpinan seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang paling Allah cintai adalah ibadah sholat. Gitu. Bahkan dalam hadis ya, dalam hadis Nabi, apabila dikerjakan itu sholat, maka semua amal ibadah kita ngikut. Karena itu sholat pimpinan pentolannya ibadah yang paling Allah cintai. Ya, yang paling Allah cintai adalah sholat. Sampai Nabi berpesan di akhir hayatnya, ummati as-sholah as-sholah. Wahai umatku, kerjakanlah sholat. Artinya begitu. Jadi jangan jawab, kalau gitu mendingan gak usah, ntar kan dikodok. Gitu ya. Kalau ada yang bisa menjamin, kita nggak tahu umur kita, maka tetaplah kewajiban sholat. Atau seperti kita sholat kesiangan subuh, sholat nggak? Sholat. Kan udah kesiangan, waktunya udah habis. Sholat. Allah lah digampangin loh. Justru Allah mah udah gampangin kita. Sholat bagaimana? Mau aku bener kayak sholat. Yuridu bikumul yuridullah bikumul yus wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian yang mudah, tidak menghendaki yang susah. Artinya begini, bukan berarti kita kesiangan kagak sholat subuh, tetap sholat bang, kodok. Artinya ngutang tadi, sekarang bayar utang sholat, gitu. Makanya kalau bahasa santri paham begini, ya, dibilang sholat subuh adanya di waktu duha jam 8 gitu ya. Dibilang sholat duha pakai spion. Karena spion gini, karena gini ya. Kalau bahasa anak santri begini, dia sholat apa tuh? Duha pakai spion. Kalau santri ngomong gitu, duha pakai spion, pahamnya tuh maksudnya subuhnya ke siang, sholatnya kodok jadinya. Paham nggak nih ngomong? Paham nggak? Kalau subuh kesiangan bukan nggak sholat, tetap sholat. Jam 8 ini, jam 9 nih, sholat nggak? Ya sholat. Yang tadi niatnya adaan diganti jadi qadaan. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Artinya begini di hati di takbir, aku mengkodok fardu sholat subuh karena Allah Ta'ala. Gitu ya? Pernah kan saya survei di sini, ya, kewajiban sholat itu, ya, dalam kitab Majmu' Mustamil ala Arba' Rasail, ya, wa idza tarakal abdu wa idza tarakal ardu wa idza tarakal abdu fardhan wahidan, dan apabila meninggalkan satu saja kewajiban seorang hamba, ya, meninggalkan salat, kutiba ismuhu ala babin nari, sudah ditulis namanya di atas pintu neraka. Berapa kali? Sekali. Kalau udah sering, sekali aja udah dicatat. Kalau sering udah tenar, nanti udah mentok. Sekali aja udah dicatat kan gitu. Nah, pernah kan saya survei di sini, pernah nggak? Sekarang saya tanya lagi nih, ada nggak bapak-bapak? Kan kita bicara masalah balik kemarin ya. Artinya balik itu kewajiban yang sudah jatuh kepada seorang di umur 15 tahun nih. Berarti kalau udah 15 tahun udah nggak boleh ninggalin kewajiban semuanya, sholat, puasa. Saya mau tanya, ada nggak jamaah sambil mengkakin dari balik sampai sekarang yang nggak pernah ketinggalan sholat satu pun? Tunjuk tangan. Ada nggak? Beneran ini? Nggak ada, kan udah megang palu sama ini. Gak ada yang tunjuk tangan, gini. Nggak ada yang tunjuk tangan, berarti semuanya pernah ninggal. Tadi kan begitu hadisnya, sekali aja ninggalin udah dicatat itu neraka. Kalau sering dihapus, orang makin tenar sekali aja dicatat. Nah, dulu kan makanya dihapus lagi namanya. Artinya begini Pak, kita tetap jangankan pernah ninggalin sholat, nggak pernah juga ada ulama menganjurkan kita untuk mengkodok sholat fardu 5 waktu.
Artinya begini, iya sih gua rajin banget sholat dari masuk balik, rajin membayar begitu. Tapi setelah gua ngaji lah, salah gua bayarnya. Begitu maksudnya. Kagak tahu mana rukun, mana sunnah kan gitu ya. Ada yang salah deh banyak. Apalagi jelas-jelas ninggalin sholat. Jadi kalau kita lagi waktu senggang, bapak-bapak lagi imannya lagi naik nih, lagi ibadah, lagi rajin banget ya. Jangan sampai ada kata daripada kagak ngapa-ngapain gitu ya. Lu main HP baik lu ya daripada orang ngapa-ngapain gitu ya. Ngapa-ngapain dah gitu. Artinya gimana? Kerjain sholat 5 waktu kodok gitu. Kagak kehitung, ya udah bismillah aja selama hidup kita minta dikasih kekuatan untuk mengkodok sholat. Gitu. Habis johor, kodok johor. Habis asar, kodok asar. Habis maghrib, kodok maghrib. Gitu terus. Sehari berbayar tuh 5. Sehari bayar 5. Gitu aja udah. Atau mau sekaligus malam-malam ya, gitu ya. Ambil nungguin bola ya, dari dia, gitu ya. Sholat kodok sholat 5 waktu. Ente mau mulai dari mana tuh terserah. Kalau mulai malam misalnya waktu sholat malam apa sholat berarti isya selesai bangun lagi, habis itu subuh selesai lagi langsung kodok lagi, johor langsung kodok lagi, asar langsung kodok lagi, beres 5 waktu. Gitu ya, inilah kewajiban salat yang Allah fardukan kepada kita. Faradallahu 'alal ibadi syai'in ahabba ilaihi minas shalah. Enggak ada satu kefarduan kewajiban yang Allah ya tetapkan atau perintahkan kepada hamba-hambanya yang paling Allah cintai kecuali salat. Ya gitu. Ya, enggak ada satu kewajiban fardu yang Allah paling cintai setelah keimanan, ba'da tauhid, setelah keimanan kecuali salat. Ya, kalaupun ada misalkan ibadah yang paling Allah cintain selain daripada salat, dikatakan la ta'abbada bihi malaikatuhu, pasti itu para malaikat akan ngerjain ibadah itu atau ibadah yang lain selain salat. Tapi faktanya ya, faminhum raqiun, mereka ada yang rukuk, wasajidun, ada yang sujud, wa qaimun, ada yang berdiri, wa qa'idun, ada yang duduk. Itu kira-kira gerakan apa? Sholat. Kalau malaikat yang ada di langit kerja itu berarti itu sebagai tanda itu adalah ibadah yang paling Allah cinta. Ya. Jadi bapak-bapak, mulai sekarang nih tahun baru ya, semangat baru, ramein Masjid Sarul Muttaqin. Sholat berjamaah minimal waqalluha, dan paling sedikitnya itu sholat berjamaah imamun wa ma'mumun, ada imam dan ada ma'mum. Lanjut. Syurutu sholatil jamaati, ada syaratnya sholat berjamaah atau termasuk syarat sah. Gimana sih syurutu sholatil jamaati? Thamaniyatun, dalam kitab fikih juz 2 ini ya ada 8. Al awwalu, yang pertama niyatul ibtidai, yang pertama niat menjadi makmum, niat mengikuti imam. Wasani, dan yang kedua alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil makani, tidak menempati ya posisi si makmum ya, posisi imamnya. Kagak boleh berada di tempat imam. Kalau masjid ada mihrab namanya itu, ruang imam. Jadi kalau makmum sama di situ apa di belakangnya? Di belakang, di tempat imam. Ya, jadi dia tidak boleh menempati tempat imam. Wasali, sudah yang ketiga an ya'lamal ma'mumu al-intiqal ya, an ya'lamal ma'mumu intiqalati imami, bahwasanya si makmum mengetahui intiqal si imamnya, artinya perpindahan si imamnya. Allahu akbar rukuk, sami Allahu liman hamidah ya, tidak Allahu akbar sujud, Allahu akbar duduk gitu ya. Jadi Warabiu, dan yang keempat an la yakuna bainal ma'mumu wal imamu aktsaru min 300 dira'in fi ghairil masjid, bahwasanya janganlah si makmum dan si imam lebih daripada 300 hasta di selain daripada masjid. Jaraknya jangan sampai 300 hasta. 300 hasta gini Pak, kalau diukur kira-kira 150 meter.
Jadi kalau jadi makmum jangan jauh-jauh dengan imam kalau tempatnya selain daripada masjid. Kalau di dalam masjid boleh imam di depan, makmum di belakang pintu, sah nggak? Sah, tetap sah. Imam tidak tahu dia makmum tetap sah, tetap sah. Kalau di luar masjid ya nggak boleh jaraknya lebih dari 300 hasta. Tapi jangan juga begitu bang. kalau banyak nempel amat, imam apa makmum sih begitu ya? Itu kan Begitu. Ada yang begitu sholat ya. Sholatnya nih nggak bareng gitu ya, nggak bareng macam yang lain. Ada datang sholat, ada lagi makmum ngikutin di belakangnya. Nempel banget ya. Nggak harus nempel banget, nggak apa-apa di masjid. Ya, jelek-jelek lagi. Ada yang begitu? Ada begitu nggak? Kalau gitu, kalau yang kagak paham ya, belum baik coy. Kagak boleh, nggak usah. Kagak usah. Imam kagak tahu juga tetap sah. Kan kita mah ikut berjamaah. Gitu ya. Imam tadi kan kagak niatin imam dia. Di belakang ada makmum. Begitu. Makanya imam itu tidak wajib meniatkan dirinya imam. Bingung gak? Hah? Jadi imam kagak wajib. Ada yang wajib. Apa? Sholat apa yang wajib? Imam harus meniatkan dirinya imam. Sholat apa? Sholat Jumat. Kenapa? Sebab sholat Jumat sahnya harus berjamaah. Maka si imam pun wajib meniatkan dirinya sebagai imam. Sholat lain selain dari Jumat nggak apa-apa, cuman nggak kebagian tadi. Kebagian apa? Nggak kebagian pahala berjamaah yang dikatakan dalam hadis derajatnya sampai 20 derajat. Gitu. Imam kagak mau niatin dirinya jadi imam, ya udah itu rugi sendiri gitu. Ya sayang tetap niatin berimam atau menjadi berimam sebagai berjamaah. Gitu ya. Nggak usah nyelek-nyelek ya, ikut aja langsung. Terus gimana? Ya, paling nggak takbirnya kedengeran. Allah Akbar. Katanya sholat ada orang yang ikut sholat, ada orang yang bermakmum. Gak usah colek-colek. Ya, maka bisa perbuatan haram itu kenapa? Satu dalam sholat, kita ini orang di luar sholat. Yang boleh begitu sama-sama dalam keadaan sholat. Gitu. Bulan yang lalu bukan masalah sab sholat. Yang boleh begitu tuh lagi sholat tarik. Kan mepet nih pinggiran tembok. Ya 1, 2, 3. Yang tengah-tengahnya kentut batal. Itu yang mepet sama tembok diem aja gak mau geser. Itu masih boleh tuh tarik. Itu sama-sama dalam keadaan sholat. Itu. Kalau itu satu di dalam sholat, satu di luar sholat. Karena nyelek-nyelek ini kan lagi di luar sholat. Jadi gak usah kayak gitu. Ya takbir aja. Allahu Akbar. Ada makmum di belakang. Ya. Lanjut. Wal khamisu dan yang kelima an yutabi'al makmumu imamahu. Bahwasanya si makmum mengikuti imamnya. Yang namanya makmum berarti mengikuti imam. Ada gak jamaah yang sudah mendahului imam? Ada gak? Nanti hari kiamat kepalanya dirubah jadi keledai. Siapa itu yang orang kepalanya menjadi keledai? Orang yang suka ngeduluin imam. Ya nanti dijohirin semuanya. Gitu ya. Allahu Akbar, imam belum sujud, udah sujud duluan. Imam belum ruku, udah ruku duluan gitu ya. Jangan mendahului imam. Bahkan sempurnanya begini Pak. Sempurnanya nih, Allahu Akbar, udah ruku baru kita ikut ruku imam. Ya, imam udah Allahu Akbar, imam udah sujud baru kita turun sujud. Lanjut wasalisu dan yang keenam an yuhrimal makmumu ba'da ihrami imami, dan bertakbiratul ihram si makmum setelah takbiratul imam. Imam begini, Allahu Akbar. Kali itu beres sempurna, baru kita Allahu. Kalau gini imam Allahu, ini si makmum langsung Allah, kagak sah. Makmum tidak sah berjamaah.
harus sempurna ya, harus sempurna si imam mengucapkan takbiratul Allahu Akbar, baru si makmum di belakang Allahu Akbar. Kalimatnya sempurna tadi, harus sempurna, harus selesai. Baru Allahu Akbar, itu ak doang, ak. Tinggal lagi tuh, tinggal bar doang, makmum langsung ikut juga takbir, nggak sah. Ya, harus sempurna takbiratul ihram si imam. Kelar mengucap akbar, baru kita makmum Allahu Akbar. Wasabihu, dan yang ketujuh, an la yaqtaqaddamal ma'mumu ala imamihi, dan kagak boleh ngeduluin si makmum kepada imamnya tadi tuh ya, nggak boleh ngeduluin ya. Ala ini au yata'akhkhar anhu bi ruknain fi'liyan, atau juga enggak boleh ketinggalan dengan sengaja nih ya, daripada 2 kali rukun fi'li. Ya, kalau sengaja begitu maka batal salatnya. Kagak boleh ketinggalan juga. Enggak boleh ngeduluin, enggak boleh ketinggalan daripada 2 rukun fi'li. Artinya rukun fi'li nih ya, apa tuh? Udah i'tidal, udah sujud gitu ya. Kita masih berdiri juga belum ruku gitu. Jadi kita juga bisa kira-kira, ini imamnya siapa nih gitu ya. Imamnya dia cepet nih, ketika pasin bacaan juga. Maka tetap sholat yang sedang-sedang aja, enggak terlalu cepat, enggak terlalu lama. Bila udhrin tanpa udzur, artinya dengan sengaja ya. Kalau tertinggal dengan sengaja gitu ya, sampai 2 maka batal sholat. Wastaminu, dan yang ke-8, an layak tadia biman yaljamuul i'adah, dan tidak boleh mengikuti bagi orang yang biasa mengerjakan i'adah. Artinya orang yang mengulang sholat, artinya orangnya sholatnya memang sholat pada waktunya, maka kita bermakmum gitu ya. Lanjut, niatul iqtidah, niat mengikuti. Niatul iqtida'i hiya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Ini lagi ya. Aku sholat fardhu zuhur 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka niat itu yang disebut apa? Sholatnya, nama sholatnya ya, fardunya. Cuman kalau tambahan lagi, kalau jadi makmum bilang makmuman gitu ya. Kalau sholat sendiri misalkan nih, yang disebut sholat nama sholatnya, jenis sholatnya, kemudian fardunya disebut gitu ya. Yang komplit kan begini, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ada adillahi. Jadi kalau kita nggak baca semua begitu sah nggak? Boleh nggak? Sah. Usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, begitu doang. Sebut aku niat sholat, menyebutkan sholat. Sholatnya fardu apa sunnah? Fardu. Nama sholatnya apa? Johor disebut. Gitu ya. Kalaupun kita misalkan sendiri begitu doang sah. Jadi sholat, nama sholat, dan menyebutkan fardu. Gitu ya. Kalau mau komplit ya bagus, nanti usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tetap yang di hati apa ya? Bisa takbir, aku sholat fardhu zuhur sebagai makmum karena Allah Ta'ala sebelum sholat tersebut, zuhurnya tersebut, fardunya tersebut, makmumnya tersebut gitu ya. Itu daripada niat mengerjakan ibadah sholat berjamaah, dan juga niat kita mengerjakan ibadah sholat fardu ya. Itu tadi ada 8 daripada syarat sahnya sholat berjamaah. Mungkin sebelum itu ada yang mau tanya. Apa? Orang lanjut. Bawa kayaknya. Bang Ustaz, nanya Ustaz. Semoga saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab sekarang, saya jadi PR. Ini keadaan seperti keadaan darurat Ustaz. Kita di dalam perjalanan, biasa kita berjalan itu antara ba'da asar, kita pulang dah ke rumah dah. Biasa maghrib dari rumah. Tiba-tiba ada satu hal di tol macet, gimana darurat, gimana
tiba-tiba Isa masih di jalan kita Ustaz. Iya. Maghrib kita gimana Ustaz? Udah nggak bisa turun ya. Udah nggak bisa turun macet di jalan. Ada namanya sholat lihurmatil waktu. Sholat menghormati waktu. Salatan lil waktu Terus tadi kan bicara apa? Sholat tetap dikerjakan. dikerjakan. Tanpa duduk gitu sholat. Artinya kita duduk apa? Boleh di kendaraan enggak? Iya Tetap kita duduk sambil nyetir ya. nyetir, kita bangun dulu terus Ustaz. Sholat seperti itu. Ingat apa? Kita namanya tumak ninah, tenang atau kita mengerjakan ibadah sholat. Nggak ada wudu, nggak pakai wudu, ya udah tadi sambung nih. Tapi tetap nanti di rumah di Kodok. kodok. Itu sebagai tercatat. kita tetap mengerjakan ibadah sholat. Wah, gimana nih? Ya udah. Jadi sholat Allahu Akbar. Kami nyetir Allahu Akbar. Begitu? Ya. Sholat Aku gitu. kira Ustaz, Ya kan lihat sikot. Ini ada darurat. Darurat, Ustaz. Darurat namanya gitu. Disebut juga ada kata lainnya sholat dihormatil hormati waktu. Artinya tetap pada waktu sholat itu ya memang udah ketahuan kita nggak bisa, maka tetap kita kerjakan Ibadah sholat. Atau begini, kita menyiasati sholat. Kira-kira kalau mau jalan ini keburu kan nih? Masih keburu kan di maghrib? Kalau nggak mendingan sholat maghrib dulu. Jadi kita lihat sikonnya di perjalanan ini. Kalau dari sini ke rumah masih ada maghrib apa enggak? Oh kayaknya udah nggak bagian maghrib nih. Belum lagi tambah macet. Ya udah nunggu waktu sholat maghrib dulu. Atau memang sudah keadaannya seperti tadi ya, gitu ya tadi sudah nggak bisa dihindari gitu ya, maka tetap kita di sholat. Kita di bis ya gitu ya. Makanya kalau musafir itu jalannya disiasatin. Sholat dulu, gitu ya. Tapi kalau udah keluar rumah namanya ada sholat musafir, nanti di sini kita ketemu tuh namanya sholat musafir. Ada diatur buat musafir sholat. Cukup, ada lagi? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadidan marhuma wa taghruqna min ba'di tarqan ma'zuma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la matlul wa la mahruma. اللهم ارحم جمعنا حددا مشكورا وتباركنا من بدر ومغفرة. اللهم ألف بين قلوبنا وارزق بيننا سبل الإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.